Ya, jadi di dalam Islam setiap muslim itu wajib mengenal Gusti Allah, wajib mengenal Tuhannya. Namun sebelum kita mengenal Allah, ada baiknya untuk mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena dengan mengenal diri sendiri, maka kita akan jauh lebih mudah untuk mengenal siapa Tuhan kita. Artinya lebih mudah mengenal Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada beberapa cara yang harus kita pelajari mulai dari dasar. Yang nomor pertama yaitu kita itu sebenarnya harus introspeksi diri lah ya. Introspeksi diri ini kita kan sebagai seorang muslim, jadi kita itu diwajibkan untuk melakukan introspeksi diri. Kita harus mengerti apa saja yang telah kita lakukan selama ini, kan nggak teman? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku bersabda, introspeksi diri itu kita itu harus mengerti apa saja yang telah kita lakukan. Intinya kan seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi bersabda, wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati alaman hasaba nafsuhu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Kan kata niku. Jadi yang dinamakan introspeksi diri di sini kita harus mengerti apa saja yang telah kita lakukan selama ini. Itu kan seperti itu. Dan yang nomor kedua itu mengenal diri zahir, ya. Mengenal diri zahir. Diri manusia itu pada dasarnya terdiri dari dua bagian, saudaraku, yaitu diri zahir dan diri batin. Pada diri zahir, kita ini dapat menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga dapat melihat wujud fisik kita sendiri sebagai pengenalan awal akan diri sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani, ya, dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi Allah menciptakan kita ini dari setetes mani hingga kita menjadi seorang manusia seperti sekarang ini. Kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat berbicara, dan kita bisa bergerak. Berkat siapa? Izin dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang ketiga yaitu adalah mengenal diri batin. Artinya, yang namanya diri batin di sini adalah roh yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi sebelum mengenal Allah, dalam ilmu tasyawuf itu dijelaskan bahwa kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Salah satunya yaitu dengan cara untuk mengenal diri sendiri adalah melihat ke dalam kalbu kita sendiri. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Kan kata. Bahkan Rasulullah SAW pun juga menegaskan mengenai sesuatu di dalam batin manusia yang harus dilihat dengan baik agar bisa mengenal diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fil qasri sadran wa fi sadri
qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi syaghafan wa fis syaghafi labban wa fi labbi sirran wa fi sirri. Nah, sirri, nah, al hadis, mengenai hadis qudsi. Artinya aku jadikan dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan di dalam mahligai itu ada dada, dan di dalam dada itu ada hati. Ya, hati itu namanya, dan di dalam hati atau kalbu ada mata hati, yaitu fuad. Dan di dalam mata hati itu atau fuad itu ada penutup mata hati, itu namanya saghaf, ya. Dan di balik penutup mata hati saghaf itu ada nur atau cahaya atau labban. Dan di dalam nur atau cahaya atau labban ini ada sir, yaitu rahasia, ya. Dan di dalam rahasia atau di dalam sir itu, itulah aku, kata Allah. Jadi hati atau kalbu yang dimaksud di sini adalah hal yang gaib, ya, hal yang memiliki sifat kebaikan dan keburukan di dalamnya dan bergantung pada keimanan kita. Mengenai Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyil qalb. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia telah baik, maka baiklah sekalian badan. Dan bila ia rusak, maka rusaklah sekalian badan. Dan bila ia rusak, maka binasalah sekalian badan. Itulah yang dikatakan hati. Yang nomor keempat itu adalah kita harus mengingat tujuan penciptaan. Jadi cara lain untuk mengenal diri sendiri adalah mengingat kembali bahwa tujuan dari manusia diciptakan adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tujuan hidup untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ngatakan iku saudaraku. Jadi itulah beberapa cara untuk mengenal diri sendiri sebelum mengenal Allah. Secara ringkas gitu, seperti itu. Moga ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke.